Pak Suryansa, dan yang terhormat Bapak Ibu para orang tua wali siswa kelas 10 SMA Negeri 13 Banjarmasin. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya bagi Bapak Ibu orang tua yang sudah bergabung dan bisa bertatap muka ya, walaupun kita hanya melewat jaringan Bapak Ibu. Di mana pada saat ini kita masih melaksanakan PPKM ya yang berlanjut, sehingga kita pun tidak bisa melaksanakan kegiatan secara tatap muka. Bapak Ibu, sebenarnya saya pun dari pihak sekolah, jadi mewakili warga sekolah, ada sebuah keinginan, ada sebuah kerinduan, kekangenan terhadap anak-anak, pengen melihat langsung, pengen selalu bertatap muka setiap hari, sehingga kegiatan rutinitas pembelajaran itu bisa belajar maksimal Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu ikutilah kegiatan rapat komite dengan para pengurus komite, dan lihatlah ya peluang-peluang yang ada di sekolah, yang mana tentunya Bapak Ibu yang sekarang di kelas, anak putra-putrinya berada di kelas 10, itu memasuki kurikulum sekolah penggerak Bapak Ibu. Sebuah kebanggaan tentunya bukan hanya kami warga sekolah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga, di mana sekolah kami bukan hanya sekedar ditunjuk, tapi sekolah kami ini adalah menjalankan sekolah penggerak melewati sebuah perjalanan seleksi yang panjang, sehingga di sekolah kita diberi kepercayaan untuk bisa melaksanakan kurikulum sekolah penggerak yang sifat dan tujuannya adalah supaya siswa-siswa di sekolah kita menjadi sebuah siswa yang unggul. Bapak Ibu orang tua wali murid tidak perlu berkecil hati masuk ke SMA Negeri 13 Banjarmasin, karena insya Allah saya ke depan akan membawa anak-anak kita supaya bisa bersaing dengan mereka-mereka yang mungkin menurut ukuran kacamata anak-anak kita, bahwa ada sekolah lagi yang menurut mereka merupakan sebuah sekolah favorit. Tapi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah memiliki anak, misalnya alumni di SMA Negeri 13 Banjarmasin, kemudian membandingkan dengan sekarang, baik itu wajah, baik itu kualitas, alhamdulillah Bapak Ibu kami sudah berada di atas, mulai sudah merangkak, di mana kami tidak akan berjalan di tempat, namun kami akan selalu bergerak untuk bisa bertanding atau menandingi dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, ini sudah bisa kami buktikan Bapak Ibu dengan di mana sekolah kami ditunjuk sebagai sekolah penggerak, yang mana kegiatannya kami sekarang ini begitu luar biasa padat Bapak Ibu. Nah, dengan kepadatan yang luar biasa ini tentunya adalah dalam rangka untuk membangun dunia pendidikan di SMA Negeri 13 Banjarmasin supaya lebih berbeda lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin kalau dilihat dari wajah, dilihat dari kualitas nilai-nilai siswa yang sudah mulai meningkat, kemudian di tahun-tahun sebelumnya presentasi kelulusan yang masuk ke perguruan tinggi negeri dulunya kecil sekali, sekarang sudah meningkat. Nah, Bapak Ibu, itu adalah merupakan sebuah bukti nyata bahwa sekolah kita sudah mulai bisa meningkatkan mutu. Nah, kemudian dengan diberinya kepercayaan kita melaksanakan kegiatan kurikulum sekolah penggerak, maka insya Allah Bapak Ibu, tahun yang akan datang kita juga akan semakin meningkat lagi. Dan Bapak Ibu perlu mengetahui ya, bahwa sekolah penggerak ini di Kota Banjarmasin hanya ada 2 SMA negeri, yang tentunya kita yang menurut kacamata orang mungkin atau anak-anak bahkan berpendapat merasa kita adalah SMA Negeri 13 paling belakang. Tapi sekarang walaupun nama kita SMA Negeri 13 Banjarmasin itu berada paling belakang, tetapi urutan peringkat kita sudah mulai meningkat. Tidak ada istilah paling belakang. Walaupun sekolah kita berada di pinggiran, tapi mungkin Bapak Ibu kalau misalnya menengok atau datang langsung ke sekolah kita, bisa melihat wajahnya bagaimana sekarang SMA Negeri 13 Banjarmasin. Artinya Bapak Ibu,
kita di sekolah bersama-sama warga sekolah, dewan guru, kemudian siswa, dan harapannya orang tua bukan hanya sebagian tapi seluruhnya mendukung terhadap semua program dan kegiatan, baik itu sarana prasarana, kemudian dari segi akademisinya dan lain sebagainya, sehingga kualitas meningkat dan anak-anak tidak merasa malu untuk bersekolah di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, untuk dukungan-dukungan yang seperti ini tentunya memerlukan sebuah bukti nyata yang tentunya harus ditunjang dengan dari berbagai hal, dari berbagai sektor. Jadi harapannya mungkin karena yang lebih tahu di sini nanti ketua atau pengurus komite, ketua komite kita Pak Suryansah itu sudah beberapa tahun, yang mana beliau juga sudah berpengalaman melihat langsung bagaimana pembangunan yang ada di sekolah kita, walaupun dalam masa pandemi, sumbangan komite yang mungkin presentasi begitu kecil, tapi harapan saya Bapak Ibu, walaupun nanti ini masa pandemi, kita melaksanakan pembelajaran dengan jarak jauh, tapi dengan dukungan, ya, baik itu moral, material dari Bapak Ibu semua, sekolah kita bukan hanya dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh, tapi bisa mencetak prestasi-prestasi, bukan hanya dari segi kurikuler dan tapi juga ekstrakurikulernya. Jadi Bapak Ibu, dukungan Bapak Ibu yang luar biasa ini sangat mendukung terhadap kegiatan dan program yang ada di sekolah kami supaya peningkatannya itu lebih cepat. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu dimohon sekali nanti kerjasama dengan para pengurus komite untuk bisa memberikan baik itu masukan, solusi, sehingga sekolah kita akan semakin maju. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membangun sekolah agar bisa lebih maju, karena ini adalah milik kita bersama. Jadi hari ini mungkin sambutan saya, harapan saya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersinergi untuk bisa membangun SMA Negeri 13 Banjarmasin, bukan hanya dari segi fisik, tapi juga dari segi kualitas Bapak Ibu. Ya demikian Bapak Ibu, salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya yang hari ini sudah bergabung, dan salah hilap mohon maaf apabila kata-kata yang tidak berkenan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi atas beberapa arahan dan mungkin sambutan serta beberapa penyampaian mengenai program-program sekolah penggerak di SMA Negeri 13 Banjarmasin dari Ibu Hajah Norbaiti, Kepala SMA Negeri 13 Banjarmasin. Nah, kita langsung saja masuk ke acara inti. Kebetulan yang bergabung sudah hampir 40 peserta. Mungkin Pak Suryansah akan langsung menyampaikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan pertemuan hari ini yang secara daring ini. Mungkin perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu orang tua wali kelas 10 yang seharusnya kebetulan harusnya kegiatan kita ini pertemuannya secara tatap muka atau langsung datang ke sekolah Bapak Ibu ya. Karena kita berada pada PPKM level 4 dan kita juga mempertimbangkan hal-hal teknis yang lain, sehingga kita memilih dengan agenda seperti ini, sehingga nanti beberapa orang tua wali yang tidak menghadiri kegiatan ini nanti bisa mendapat informasi dari rekaman kegiatan kita hari ini, dan mungkin nanti ada juga beberapa kontak dari komite sekolah kalau ada hal-hal yang mungkin akan ditanyakan mengenai hasil keputusan rapat hari ini. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Suryansah untuk menyampaikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan agenda hari ini. Kepada Pak Suryansah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat karunia-Nya pada pagi menjelang siang ini kita bisa
bertatap muka lewat daring ya, dalam kapasitas untuk membicarakan masalah hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran ya, belajar mengajar secara daring di sekolah. Dalam hal ini juga pihak komite ya, kita akan selalu bersinergi ya dengan pihak sekolah. Salawat dan salam juga kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya ya tentunya. Oke, yang pertama perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Banjarmasin, yaitu Ibu Hajah Nurbaiti SH MPD sebagai pembina, juga guru-guru yang lain atas penunjukan kembali saya sebagai Ketua Komite di SMA Negeri 13 Banjarmasin yang untuk jabatan selanjutnya. Kemudian susunannya ada sedikit perubahan karena yang periode yang lalu ada yang perlu kita ganti dan kita masukkan dari orang tua siswa kelas 10 ya. Jadi saya bacakan dulu susunan pengurus komite sekolah SMA Negeri 13 Banjarmasin masa jabatan 2021 hingga 2024 ya. Itu sebagai ketua komite saya sendiri Suryansah, wakil ketua komite itu Arianto SE, kemudian sekretaris Asmuri, bendahara Ibu Hajah Suaibah, anggota 1 Ali Sahrani, anggota 2 itu Muhammad, anggota 3 Ibu Sumiati SAG. Nah, jadi dengan kepengurusan ini mudah-mudahan ya kami juga bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana fungsi untuk membantu pihak sekolah menjembatani orang tua siswa ya, atau wali murid khususnya kelas 10 ini bisa berkontribusi untuk kelancaran belajar mengajar di SMA Negeri 13 Banjarmasin. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memaparkan beberapa hal tadi disampaikan. Ya, kita juga sebagai komite ya, sangat berterima kasih atas kerjasamanya. Kita bisa membantu hanya sebagian kecil ya untuk kelancaran pembangunan, infrastruktur ya, maupun hal-hal yang lain sehingga sekolah SMA Negeri 13 yang notabene hari ini kita sudah mendengarkan bahwa SMA Negeri 13 Banjarmasin sudah menjadi sekolah yang sebagai sekolah penggerak ya. Saya juga sangat bersyukur karena apa? Karena selama ini sangat berharap juga bahwa SMA Negeri 13 walaupun yang berada di pinggiran, artinya di pojok lah, tidak seperti SMA-SMA lain, sudah bisa menjadi sekolah percontohan ya. Di mana tadi sudah ada 3 ya sekolah yang jadi percontohan, salah satunya SMA Negeri 13. Nah, untuk ini saya berharap kepada orang tua atau wali murid SMA Negeri 13 khususnya kelas 10 yang baru diterima di SMA ini, sangat berharap kepada seluruhnya bisa mendukung program-program dari komite ya. Nah, di mana program-program komite ini juga bercermin dari dari acuan-acuan pihak sekolah ya, yang memberikan masukan kepada komite bahwa
program-program yang disodorkan oleh pihak sekolah itu dibantu oleh komite untuk bisa melaksanakan atau bisa terlaksananya dengan baik. Tentunya dengan bantuan-bantuan dari orang tua wali murid, ya, kelas 10. Selebihnya saya juga mengucapkan selamat dulu kepada orang tua murid atau wali murid kelas 10 atas diterimanya anak Bapak Ibu sekalian di SMA ini, ya, artinya dengan rasa syukur dan bangga karena masih banyak anak-anak yang tidak tertampung di sini. Nah, kemudian lagi saya sangat berharap nanti kepada semua orang tua murid atau wali murid di SMA Negeri 13 ini tidak hanya untuk kelas 10, kelas 11, 12 juga tetap masih kita libatkan partisipasinya untuk kelancaran menunjang kegiatan belajar mengajar dan pembangunan-pembangunan untuk meningkatkan kualitas sekolah kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan juga dan nanti silakan kalau ada masukan-masukan dari orang tua, ya, dari wali murid atas dasar pengajuan-pengajuan yang dari pihak sekolah yang kemarin kita sudah rapat pada tanggal 15 Juli 2021, ya, di mana intinya kami menerima sebuah kesepakatan untuk ada beberapa hal yang komite turun tangan, ya, komite untuk membantu kelancaran proses di sekolah SMA Negeri 13 ini. Nah, program-program itu tentunya juga akan selalu berkaitan dengan dana, ya, dana atau sumbangan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, karena sekolah kita ini hampir keseluruhan yang ada di Banjarmasin maupun di Kalimantan Selatan, khususnya yang negeri, itu tidak ada istilah SPP lagi, ya. Jadi secara otomatis tidak ada pemasukan. Nah, cuma namanya sekolah itu harus berjalan, proses, dan lain sebagainya, perlu ini, perlu itu. Akhirnya kami dari periode-periode selanjutnya itu sepakat bahwa kita pihak komite turun tangan menangani hal ini dengan menamakan itu sumbangan. Ya. Nah, sumbangan ini kita sudah sepakati bersama kemarin itu untuk kelas 10 itu 1 juta rupiah untuk 1 tahun atau 1 periode mereka belajar mengajar. Kemudian tahun berikutnya juga demikian 1 juta. Nah, kemudian untuk kelas 12 atau kelas 3 itu kita tambahkan lagi 1.150.000 kalau tidak salah, karena tambahan itu untuk kegiatan mereka nanti pada saat adanya perpisahan atau pengukuhan. Nah, jadi kembali lagi ke yang awal tadi bahwa kelas 10 ini kita sepakat dengan periode-periode selanjutnya, periode-periode sebelumnya kita patok itu 1 juta rupiah untuk 1 tahun. Nah, itu bisa nanti dicicil mau per bulan, mau per 3 bulan, per 6 bulan. Ya, kalau ada yang mampu sekaligus bayar 1 tahun, ya kan, alhamdulillah kita ucapkan. Nah, kemudian itu teknis pelaksanaannya atau pengumpulannya di sekolah kita sudah sediakan kotak amplop, ya. Kemudian dibantu oleh para wali kelas, ya. Dan juga bendahara kita itu setiap tanggal 5 sampai tanggal 10 itu berada di sekolah untuk langsung menerimakan sumbangan-sumbangan dari Bapak Ibu, orang tua atau wali murid.
Nah, pada kesempatan ini nanti saya akan tayangkan juga rencana pengeluaran dana komite 2021-2022 untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Yang totalnya sebetulnya kita memerlukan sekitar 52.900.000 rupiah. Dengan rincian nanti saya hadirkan ya di layar ini. Nah, kemudian kepada Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua atau wali murid, mungkin nanti ada yang memberikan masukan, saran dan lain sebagainya. Ya, kami berikan waktu dan berikan ruang dalam hal ini, silakan untuk menyampaikannya ya. Jadi seperti ini yang, atau mungkin nanti lebih ininya bisa juga ya untuk di Oke Pak, nanti mungkin bisa filenya Pak, kami bagikan ya ke orang tua nggih melalui wali kelas. Nggih. Oh ya. Oke. Jadi mungkin sebagai untuk didengar saja dulu ya. Program kita yang di 2021-2022 itu yang perlu kami perhatikan dari komite ini dari pihak sekolah. Satu, honorer dari komite itu ya 3.050.000 rupiah. Ya. Jadi dalam kali 12 itu 36.600.000 rupiah. Kemudian iuran K3S dan EMKS Kota, Provinsi, sumbangan purna dan duka itu 500.000 rupiah kali 15 itu 7.500.000. Kemudian 3, pembelian amplop dan kertas itu anggarannya 100.000 rupiah itu kali 12 itu 1.200.000. Kemudian pembayaran honor guru agama dan lain-lain ada 4 orang kali 700 kali 2 itu 2.800.000. Satuannya 2 orang jadi 5.600.000. Dan hal-hal yang tidak terduga itu sekitar 2 juta lah. Nah, jumlahnya 52.900.000 rupiah. Nah, itu rencana pengeluaran dana komite. Ini rencana ya. Jadi mudah-mudahan juga dananya bisa lebih bisa kurang dari yang ada gitu. Nah, secara ini nanti kita bantu minta bantu dengan pihak sekolah, mungkin bisa membagikan nanti kepada masing-masing orang tua wali murid ya, supaya bisa lebih terbaca gitu ya. Cuma pada intinya di rapat ini kita memutuskan penyampaian bahwa untuk sumbangan komite ya pada periode tahun ini untuk kelas 10 itu satu siswa untuk 1 tahun 1 juta rupiah. Nanti sesuai dengan kemampuan mau bayarnya per berapa bulan itu silakan nanti dengan pihak sekolah untuk membuat pernyataan, mungkin lewat wali kelasnya juga boleh ya, langsung diteruskan ke bendahara kami gitu. Nah, kiranya demikian dulu penyampaian dari komite. Kami persilakan kepada orang tua atau wali murid yang hadir di sini bisa memberikan saran dan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryansyah telah memaparkan beberapa program-program mungkin yang sudah dirancang oleh komite sekolah. Mungkin perlu ditekankan lagi juga, kami pihak sekolah di sini hanya sebagai fasilitator saja, artinya memfasilitasi antara pengurus komite sekolah dengan orang tua siswa. Begitu juga dengan nanti masalah penyampaian sumbangan yang disampaikan oleh orang tua siswa ke
komite juga itu karena komite tidak mungkin setiap hari hadir ke sekolah, sehingga kami membantu dengan ada menyediakan kotak atau nanti bisa dititipkan ke wali kelas. Dan dana itu pun nanti langsung disampaikan ke komite sekolah. Artinya sekolah tidak mengelola sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh orang tua wali langsung. Artinya itu langsung dikelola oleh sekolah yang sudah pos-posnya sudah ditentukan oleh kesepakatan dari komite dan sesuai dengan program sekolah yang memang tidak bisa di backup oleh dana BOS dan dana BOSDA pusat, dana BOS pusat. Karena memang ada beberapa anggaran yang memang juknisnya itu tidak boleh dianggarkan dari anggaran tersebut. Itu saja mungkin yang perlu Unun tekankan. Nah, kita buka sesi diskusi atau tanya jawab saja mungkin dari Bapak Ibu orang tua wali yang mungkin mau menanyakan atau memperjelas atau bisa saja memberikan masukan kepada pihak komite mengenai apa saja yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Suryansah tadi. Nah, nanti untuk yang tidak mengikuti di sini pun nanti kita beri kesempatan yang sama. Hasil keputusan rapat hari ini nanti kita buat laporan rangkumannya. Nanti dari pihak komite yang mungkin akan dibuatkan oleh pihak sekolah yang akan disampaikan ke seluruh orang tua siswa melalui wali kelas dan ke siswanya. Mudah-mudahan sampai dan mereka juga bisa menyaksikan tayangan kegiatan hari ini melalui tayangan ulang. Ya mungkin untuk orang tua siswa atau wali yang mau menyampaikan pendapat atau memberikan masukannya dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya dan silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, kami persilakan kepada orang tua atau wali murid yang ingin memberikan saran masukannya buat kemajuan ya SMA Negeri 13 Banjarmasin ini ya sangat kita harapkan ya. Nah, pakai selamat pagi Pak. Ini saya dari wali kelas 10. Mungkin nama saya tertera di apa itu. Saya yang perlu sampaikan bahwa kita juga bangga pada SMA 13 ini, bahwa saya adalah orang tua alumni SMP SMA 13. Beberapa tahun yang lalu mungkin Bapak Guru, Ibu kelas masih ingat dengan teman-teman saya. Yang perlu sini saya tanyakan kepada ketua komite, mohon diperjelas dulu mengenai guru-guru honor, berapa orang guru honornya, per bulannya berapa. Jadi agar tahu kita bagaimana mengambil solusinya, apakah ada donatur nanti atau gimana, ya Pak ya. Jadi mungkin kalau honornya sekian apa perlu ditambah, karena kita tahu guru-guru honor ini sekarang ini sangat-sangat minim pendapatannya. Mungkin yang perlu yang Bapak ketua komite disampaikan berapa per bulannya, gimana caranya mengatasinya, kira-kira uang wajar berapa. Itu Pak yang pertama ya. Yang kedua, kepada Ibu Kepala Sekolah dan wali kelas, mohon dibuatkan grup orang tua atau wali murid, karena karena sekolah ini sudah sekolah termasuk sekolah penggerak. Bagaimana caranya kita menggerakkannya agar ikut orang-orang tua dan wali kelas menggerakkan dengan cara bagaimana anak-anaknya belajar di rumah ikut mengawasi. Karena kita orang tua di rumah perlu juga tahu anak kita belajar apa tidak, tugasnya sudah dikirim apa belum. Karena sekarang ini banyak yang kita perlu hadapi, termasuk kuota anak-anak untuk belajar, apakah kuotanya ada. Jangan nanti anak kita takut sama kita, karena kuotanya tidak ada, mau setiap hari minta kuota, kan kadang-kadang anak-anak agak takut sama orang tua minta kuota terus. Dan kita juga bisa mengawasi mereka kalau mereka kuota dipakai untuk apa. Itu ya Bu ya, untuk wali kelas, tolong dibuatkan guru. Jadi kita bisa mengawasi anak-anak kita yang belajar, apakah dia belajar apa main game. Pada umumnya anak-anak itu sering di rumah itu katanya belajar di kamar, tutup pintu, main game. Itu satu. Jadi yang ketiga, setiap ada tugas atau anak-anak yang belum mengirim tugasnya, mohon di-share di grup.
nggak usah disebut namanya. Kalau kurang apa, nggak usah disebut bahwa anak kita ada yang belum mengirim tugas Pak ini. Tolong dicek anak-anak. Jadi kita bisa ngecek, dan itulah cara kita menggerakkan. Dan terus terang, saya sangat bangga dengan SMA 13 ini. Karena anak saya alumni SMA 13. Mungkin harum namanya, dan anak saya sampai sekarang ini dari SMA 13. Jadi bagaimana kita menggerakkan ini, karena ibu kepala sekolah bilang bahwa ini ASN penggerak, agar turut orang tua dan wali kelas menggerakkan supaya lebih bagus ke depannya. Dan ini jadi sekolah favorit nantinya di Banjarmasin ini. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Antonius atas luar biasa. Kalau menurut saya pribadi, kebetulan saya juga guru Pak di SMA Negeri 13 Banjarmasin dan juga wali kelas. Untuk masukan yang pertama tadi yang mengenai membuat grup orang tua siswa, insya Allah Pak, mudah-mudahan nanti akan kami fasilitasi, itu akan kami sampaikan dan akan dikoordinasikan ke pihak sekolah. Dan kebetulan Ibu juga di sini, Ibu Kepala Sekolah juga ada, nanti mungkin bisa mendelegasikan langsung ke semua orang tua, wali murid, wali siswa, wali kelasnya untuk membuat grup kelas untuk orang tua siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan langsung disampaikan kepada Pak Suryansa mengenai rincian berapa guru honorer yang mungkin tadi yang harus yang mungkin dibantu oleh dari komite, dana komite, dan apakah perlu ada penambahan guru. Kalau mungkin untuk penambahan guru Pak, kebetulan di sekolah kami itu kalau untuk jumlah guru saat ini sudah sesuai dengan jumlah keperluan gurunya, tetapi memang ada guru yang tidak bisa tidak mendapatkan honor atau gaji dari pemerintah provinsi. Jadi itu yang mungkin dibantu oleh komite. Mungkin Pak Suryansa bisa menjawabkannya langsung. Oke, terima kasih pada Pak Antonius ya yang sudah memberikan masukannya buat komite. Ya, saya juga sangat setuju sekali ya kepada Pak Antonius untuk masukan sarannya tadi, yaitu yang pertama berapa orang guru honor yang perlu kita bantu dari pihak komite dan berapa gajinya sekarang, apakah perlu untuk ditingkatkan, ya kan? Sarannya sih sangat bagus sekali, sangat setuju ya. Nanti mungkin untuk saat ini nanti mungkin saya minta bantu dari pihak sekolah untuk menjelaskan ini, karena yang berkaitan langsung dengan penetapan dan ketentuan menyebutkan nilai, biar Pak Antonius tahu itu dari pihak sekolah. Ya, untuk poin pertama tadi. Kemudian yang kedua, memang ada baiknya ya, karena ke sekolah ini sudah kita masuk ke sekolah penggerak. Nah, kegiatan-kegiatan siswanya ya perlu ditingkatkan dengan adanya WA group tadi ya. Jadi per kelas saja, grupnya per kelas, karena kalau melebihi dari itu nanti repot juga gitu ya kan, terlalu banyak. Jadi wali kelas punya grup nomor WA anak muridnya atau orang tuanya, sehingga apa-apa kegiatan di sekolah, tugas-tugas di sekolah, orang tuanya bisa memantau ya, paling tidak ya bisa menerima saran masukan dari pihak sekolah, khususnya wali kelasnya, terhadap siswanya melewati orang tua ya. Kemudian tugas-tugas tadi perlu disampaikan juga dengan tidak menyebutkan nama si anak, supaya tidak ada penekanan-penekanan intimidasi kepada salah satu nama siswa ya. Jadi kalau grup itu paling tidak mengira-ngira nih, wah siapa nih dalam satu kelas misalnya ada berapa orang yang tidak mengumpul. Nah, itu kan bisa merasakan sendiri nanti. Nah, itu jadi pembelajaran juga buat siswa kita ya, yang selama ini ya melaksanakan pendidikan secara daring ya. Oke, itu aja jawaban saya dari pihak komite. Jadi saya minta bantu poin pertama dari pihak sekolah. Mungkin kalau mau disampaikan saat ini lebih bagus biar Pak Antonius bisa mendengar ya, pertama ya, karena detailnya dari pihak sekolah yang. Terima kasih Ya, Pak. nggih.
Terima kasih Pak Suryansyah. Mungkin di sini Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Nurbaiti mungkin masih bergabung, mungkin bisa menyampaikan tadi pertanyaan dari Pak Antonius, mungkin menanggapi berapa jumlah guru honor yang mungkin masih dibantu melalui dana komite. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Nurbaiti, apakah masih bergabung? Uh, Mem mungkin bisa Mem menyampaikan Mem berapa jumlah guru honor Mem? Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Menurut catatan bendahara, kalau tidak salah kemarin ada guru honor itu ada 3 orang. Ada 3 orang, Pak. Kalau menurut yang saya ingat 3 orang. Kemudian ada pegawai karyawan untuk menyiram tanaman itu tambah 1. Seperti itu. Inggih. Terima kasih. Oke, berarti totalnya untuk guru nilainya sekalian tambahkan Bu, apa bisa sampaikan. Jadi maksud Pak Antonius kalau misalnya wah ini tidak terlalu pantas misalnya ya kan, kalau perlu dibantu dinaikkan katanya kan gitu. Boleh Bu Sri disampaikan. Lebih tepatnya sepertinya Bu Riris Pak sebagai bendahara ya, nanti supaya tepat menyampaikannya seperti itu. Inggih. Oh ya. Oke. Boleh Bu Riris ada bergabung nggak ya? Tadi ada bergabung Pak, ini mungkin sudah terlempar keluar. Kalau saya mungkin coba membantu Pak untuk jumlah honor yang diberikan kepada guru honor itu, yang pertama menyesuaikan juga Pak dengan jumlah jam yang mereka ajar Pak. Jadi kalau kita mau memberikan peningkatan, karena secara otomatis misalkan mereka bisa dihitung sesuai dengan jumlah jam mengajar, dan antara 3 guru honor itu biasanya jumlah jam mengajarnya itu berbeda-beda. Nah, yang pasti juga tidak boleh kami juga memberikan honor itu melebihi daripada standar yang sudah ditetapkan oleh ada dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, yang mereka juga memberikan honor kepada beberapa guru honor di sekolah, yaitu dengan juga melihat masih jumlah jam pelajaran yang mereka ampu, Pak. Nah, itu jadi kalau untuk total nominalnya memang betul itu bendahara dari komite, karena beliau yang menyerahkan langsung kepada guru honor, Pak. Jadi nanti kalau untuk memang perlu ada peningkatan, mungkin perlu kami koordinasikan secara intern sekolah nanti dengan wakil-wakil kepala sekolah dan kepala sekolah, dan mungkin kami koordinasikan juga nanti dengan pihak komite, dan juga mungkin akan disampaikan nanti rinciannya kepada orang tua siswa. Itu saja Pak. Oke, gimana Pak Antonius? Terima kasih Pak atas informasinya, walaupun belum kurang jelas. Saya tadi berpikir kita melalui ketua komite, kita menggerakkan SMA 13 ini akan lebih ke depan, lebih bagus lagi. Bagaimana caranya? Mungkin ada hal-hal atau cara-cara yang lain Pak. Sekarang ini yang diutamakan mungkin bagaimana kita memanfaatkan guru memperdalam ilmu-ilmu itu atau menambah honornya, seolah-olah seperti membuka les lah di 2 jam kerja, supaya anak-anak kita bisa lebih paham lagi. Rupanya guru lesnya ditambah honor bahasa Inggris, matematika, atau IPA. Karena saya sangat bangga dengan IPA, karena saya punya pengalaman dari sini, bahwa anak saya yang nama Binsar, dulu di sini mungkin masih ingat guru-guru nama Binsar, itu dengan pengalaman saya menambah les. Saya menambah olahraga melalui guru-guru yang di SMA 13 kita minta bantuannya, tapi secara grup mungkin bisa kita bikin di sini, bahwa anak-anak SMA, anak-anak kelas yang belajar itu mungkin beberapa ibu guru yang rela ditambah honornya sekian untuk mendidik anak kita dengan memberikan les mata tambahan,
setengah jam, seperempat jam atau 1 jam per minggu itu akan menambah, akan SMA kita ini akan lebih maju ke depan lagi Pak. Itu yang perlu kita harapkan bersama. Itu mungkin nanti bisa melalui Pak Komite menyampaikan kepada guru jika ada kekurangan-kekurangan atau dana gimana caranya memanfaatkan dana sekecil apapun itu bisa kita manfaatkan dengan ketulusan. Yang tadi, jadi yang saya maksud tadi guru wali orang tua wali kelas Pak, bukan murid wali kelas. Jadi setiap saat itu bisa kita kontrol anak-anak kita di rumah. Terima kasih Pak Jef sampaikan. Selamat pagi, selamat bekerja buat Bapak Guru, selamat bekerja untuk Bapak Ketua Komite. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi kembali ya buat Pak Antonius. Iya. Kita menanggapi sangat positif ya. Cuma yang penekanannya saya cari poinnya Pak Antonius dengan 1 juta per tahun ini, terutama Pak Antonius nggak keberatan kan? Itu intinya. Kita selain nanti ke depannya mengembangkan yang lainnya, intinya kita cari poinnya adalah persetujuan dari semua orang tua wali murid. Nah, untuk sumbangan komite itu kita tetapkan 1 juta 1 tahun untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 akan ditambah untuk biaya perpisahan atau ini plakat gitu ya. Nah itu Pak Antonius intinya seperti itu. Mudah-mudahan yang lain bisa coping. Terima kasih Pak. Masalah undang 1 juta itu mungkin kalau secara pribadi saya tidak bisa mengatakan iya dan tidak. Mungkin secara pribadi saya mungkin oke. Bagaimana teman-teman saudara-saudara kita yang lain? Itu yang saya pikir Pak. Makanya nanti ada perbedaan. Kalau bisa diadakan perbedaan-perbedaan kepada saudara-saudara kita yang saat ini kita musim pandemi ini pendapatan orang tua. Jadi dari sekolah mungkin bisa menilai, oh ini orang tua ini bisa ini, seperti Bapak Ketua Komite bisa 2 juta, Pak Hombing bisa sekian, gitu-gitu Pak. Jadi itu yang saya maksud, bagaimana caranya gitu nanti merealisasikan yang itu. Jadi kita tidak samakan. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali Pak Antonius ya. Terima kasih dulu atas masukannya. Ya nanti tentunya akan ada spesifikasi ya. Mungkin ada penilaian, ada pengecualian, nanti kita perhatikan dari seluruh orang tua siswa wali murid kelas 10 tentunya itu. Oke, terima kasih Pak Antonius masukannya yang sangat berharga pagi ini. Silakan dilanjut. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu orang tua wali yang mungkin mau memberikan masukan atau menanggapi. Oke, Pak Darmono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Helda, silakan. Seandainya orang tuanya tidak mampu dalam 1 tahun itu sumbangannya 1 juta, bagaimana Pak? Apa diharuskan harus 1 juta dalam setahun memberi sumbangan? Sekian dan terima kasih. Itu Pak, langsung aja ditanggapi Pak. Ya. Terima kasih Bu Helda ya. Jadi memang yang namanya kita sumbangan Bu Helda ya, kita tidak mewajibkan harus ya Bu ya. Nah jadi ya paling tidak sekemampuannya seperti apa ya. Mungkin dalam 1 bulan kita bagi aja misalnya 1 juta 1 bulan itu sekitar 86.000 ya kalau nggak salah itu. Nah dari 86.000 rupiah itu 1 bulan mungkin mampunya 50 misalnya ya kan dan lain sebagainya lah. Jadi kami dari komite karena ada acuan juga tidak boleh ada sumbangan wajib ya kan. Nah kami persilakan dari pihak orang tua mau minta keringanan misalnya ya kan atau langsung bicara lewat kontak misalnya dengan pihak komite ya anak kami atau saya sanggup sekian gitu. Silakan Bu, enggak apa-apa. Enggak ada kewajiban harus 1 juta misalnya, ya kan? Nah, tapi ya terutama bagi yang mampu, apalah artinya 1 juta kan untuk anak yang sudah diterima di sekolah seperti ini gitu ya, kita bangga, kita merasa bersyukur
membantu sekolah ya kan dengan mengeluarkan nilai yang seperti itu. Tapi itu sifatnya sumbangan Bu ya, bukan kita anggap itu SPP, nanti pihak sekolah nggak boleh seperti itu. Karena sudah ada undang-undangnya bahwa sekolah tidak boleh ada memungut biaya pendidikan seperti SPP. Makanya komite turun tangan untuk membantu guru-guru honor yang tidak menerima gaji dari pemerintah dan untuk membantu penjaga sekolah, perawat taman, ya kan, kemudian membantu fasilitas-fasilitas yang lain untuk lebih ditingkatkan. Itu Bu Helda, jadi tidak ada kewajiban harus gitu ya. Saya tekankan, tapi paling tidak mungkin kami harapkan ada sumbangsih dari masing-masing orang tua murid sebagai anak didik di SMA Negeri 13 Banjarmasin. Demikian Bu Helda, jawaban kita dari komite. Terima kasih Pak atas pemberitahuannya. Tapi seandainya orang tuanya tidak mampu sama sekali, bagaimana Pak? Seandainya tidak memberi sumbangan, begitu. Kan bagi ibu-ibu yang lain ada yang tidak mampu, yang mampu Pak. Oh iya, ya apa-apa Bu, kalau memang benar-benar tidak mampu untuk memberikan sumbangan, ya kami tidak memberikan sanksi apa-apa dari komite, tidak ada sanksi. Tapi ya mudah-mudahan ada rezeki bisa membantu sekolah, ya Bu ya. Kalau memang kenyataan kehidupannya sangat sangat di bawah garis kemiskinan, tapi bisa bersekolah di SMA 13 dan tidak bisa juga membantu sekolah lewat komite, ya kami tidak bisa memberikan sanksi juga karena memang tidak ada sanksi apa-apa, pihak komite tidak ada kewajiban kita memberi, cuma hanya kita menghimbau bisa berkontribusi untuk sekolah seberapapun gitu ya. Artinya bukan hanya amplop kosong yang datang Bu. Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali ya apa boleh buat juga kan. Nah itu hanya himbauan kita Bu. Demikian Bu Helda. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin Pak Darmono tadi mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Darmono. Izin Pak, mic-nya belum terdengar Pak. Mungkin harus diaktifkan kali itu. Lupa mengaktifkan kali. Mohon maaf Pak. Masih belum bisa terdengar. Oke, belum terdengar Pak. Baik, satu tes. Ya, oke, terdengar Pak, sudah Pak, jelas. Baik, terima kasih. Jadi saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebentar saja dan kebanggaan luar biasa. Anak saya bisa bersekolah di SMA 13 yang sekarang dalam posisi sebagai SMA percontohan, dan kebetulan dua-duanya ya anak saya kembar ada di sana gitu, masuk dua-duanya alhamdulillah. Yang kedua tentang bantuan
yang sifatnya bantuan yang sudah diusulkan oleh komite tadi dengan jumlah 1 juta per siswa, memang secara individu saya tidak mempermasalahkan Pak ya, dan kita akan selalu coba berusaha untuk bisa memenuhi itu. Karena memang tadi ada pertanyaan dengan Ibu Helda, bagaimana kalau yang tidak mampu begitu ya. Mungkin kita dari komite juga perlu mempertimbangkan hal itu, hanya agar tidak istilahnya itu pemberian keringanan ataupun kebebasan ya, bebas istilahnya itu. Barangkali dari komite juga bisa membuatkan semacam surat Pak ya kepada orang tua ya, disuruhkan surat bahwa menyatakan memang tidak mampu gitu ya, yang ditandatangani di atas materai atau seperti apa, sehingga sebagai pegangan dari komite bahwa ada beberapa orang tua siswa yang tidak mampu. Jadi tidak hanya secara lisan ya menyetujui bahwa si A, B, C, D ini tidak mampu gitu. Jadi ada semacam pegangan lah untuk komite. Ya, ada semacam pegangan surat pernyataan dari orang tua tersebut begitu. Ya, karena memang sifatnya bantuan ya, bantuan. Ya. Tidak ada pegangan. Kemudian untuk yang selanjutnya ini kebetulan saya juga sudah selesai melakukan penelitian Bapak Ibu dalam hal efektivitas dan efisiensi penggunaan daring ya, perkuliahan daring, sekolah daring di SMA ya, dari berbagai kabupaten dan SMA. Yang kesimpulannya itu hasil penelitian itu begini, dalam pembelajaran daring itu masih ada miskonsepsi gitu ya, miskonsepsi dari Bapak Ibu guru yang kami teliti gitu ya. Kalau kuliah belajar itu online, artinya begitu tugas diserahkan lewat WA ya, lewat SMS, maka itu sudah dianggap daring gitu. Ya, akhirnya semua berakibat siswa itu kelebihan tugas. Jadi Google Meeting jarang digunakan, Zoom jarang digunakan, yang ada Google Classroom-nya. Jadi dikirim lewat siswa, anak silahkan buka tugasnya di Google Classroom. Nah, seperti itu. Dan yang terjadi itu adalah seperti itu ya, yang kita lebih dari 72% Bapak Ibu guru menyatakan yang seperti itu. Nah, mungkin dari komite perlu dipikirkan, barangkali belum ada itu ya di rincian anggarannya. Rincian anggarannya apakah nanti dari sekolah mengajukan komite yang sifatnya eksistensial begitu. Untuk dana misalnya begini, dari penelitian itu juga Bapak Ibu saya sampaikan bahwa yang paling efektif dan efisien dalam pembelajaran daring ini adalah 50-50 ya konsepnya. Jadi misalnya 2 jam pembelajaran itu 1 jam memang menggunakan Google Meeting atau Google atau pakai konferensi apapun yang dipakai ya, konferensi apa yang dipakai itu memang ada penjelasan materi oleh Bapak Ibu guru gitu. Ya, dijelaskan materinya apa, materinya itu memang betul-betul dijelaskan di situ, hanya 50% dari jam yang disiapkan. Jadi misalnya kita 2 jam, 2 kali 40 menit, atau 2, 3, 5 menit, maka hanya 35 menit itu digunakan untuk menjelaskan materinya itu. Nah setelah itu baru diberikan tugasnya untuk jam keduanya begitu. Ya, jam keduanya dikerjakan itu. Itu yang paling efektif dan efisien digunakan. Nah ternyata yang Google, yang conference ya, yang Google Crossing apa pakai Zoom atau apa, ini yang dipermasalahkan oleh Bapak Ibu guru yang kami teliti. Bahwa alasan mereka Bapak Ibu guru harus mempersiapkan materinya dalam bentuk online. Ya. Itu menambah jam waktu, sulit, yang belum lagi yang masih termasuk gaptek begitu ya. Dan sebagainya. Nah, ini permasalahannya adalah itu. Nah, mungkin solusinya adalah yang pertama mungkin apakah dari komite sudah ada atau dari sekolah sudah ada semacam pelatihan guru ya, pelatihan kepada Bapak Ibu guru dalam penggunaan model ini gitu, model pembelajaran ini ya. Yang memang betul-betul bukan hanya pelatihan tapi betul-betul workshop gitu ya. Workshop. Jadi langsung ada prakteknya gitu, ada prakteknya. Jadi dalam hal pembahasan sebagai salah satu contoh ada Bapak Ibu guru matematika yang mencoba menggunakan conference menjelaskan materi saat itu dan beliau tidak punya media apa-apa.
beliau hanya menyorotkan HP-nya ke kertas putih di mukanya, kemudian dia mencoret-coretkan itu. Kali ini ditambah ini, itu ternyata bagi siswa lebih jelas, ya, lebih jelas itu daripada bahkan menggunakan metode yang menggunakan PPT, ya, yang harus membuatnya lebih hebat. Nah, mungkin semacam pelatihan-pelatihan semacam itu barangkali dari komite sekolah apakah sudah ada di anggaran tersebut tercover atau memang belum ada gitu. Kalau belum ada mungkin barangkali dari pihak sekolah bisa mengusulkan kegiatan eksistensial yang sifatnya seperti itu, ya, mungkin dari anggaran yang yang dibantu oleh komite, mungkin akan seperti itu. Ya, mungkin ini ada sebagai gambaran Bapak Ibu, ya, barangkali mengusulan barangkali ada manfaatnya bagi sekolah, karena terus terang saya kaget dan kaget bangga bahagia ya, SMA 13 menjadi satu percontohan bagi SMA yang lain, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang pembelajaran menggunakan IT. Mungkin begitu saja Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih ya Pak Dr. Darmono atas penyampaiannya, luar biasa Pak. Saya pribadi juga sangat terbantu, mungkin akan saya sampaikan sebagai wakil dari pihak sekolah di sini, terutama mengenai pembelajaran PJJ saat ini. Kami begitu menyadari Pak, kebetulan perubahan kondisi seperti ini membuat kami itu harus menyiapkan platform yang mungkin bisa mendukung pembelajaran dengan baik di sekolah. Kebetulan insya Allah Pak di kelas 10 ini kami sudah mempersiapkan, karena kebetulan itu memang untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik terutama guru, kami akan mengadakan beberapa kegiatan workshop dan IHT Pak, dan kebetulan ini kami langsung dibimbing dan dibina dari PM4TK Bahasa Pak, karena kebetulan sebagai sekolah penggerak. Mudah-mudahan nanti kami bisa maksimalkan, dan kebetulan hampir semua guru di SMA 13 di tahun ajaran ini kami sudah menerima akun G Suite Pak dari kementerian, dan itu kami bisa maksimalkan nanti untuk digunakan untuk kegiatan Jimit Pak, karena memang di awal-awal itu kami masih sifatnya yang masih sangat terbatas dan tidak bisa menggunakan rekod dan lain-lain, sehingga mudah-mudahan dalam perubahan paradigma ke depan ini, terutama dimulai dari kelas 10 dulu Pak, karena yang untuk kurikulum penggerak ini kelas 10 sebagai istilah piloting sebagai contoh, dan kami juga dibina untuk melaksanakan bagaimana pembelajaran yang efektif dan konsep merdeka belajar di sini Pak, yang nanti akan kami coba usahakan dan bagaimana implementasinya. Terima kasih Pak, dan itu bentuk riset dan penelitian Bapak itu sangat membantu. Memang betul Pak, kalau memang ada penjelasan, kemudian lagi tidak hanya melulu disuruh membaca, mengerjakan tugas, ya kita sadar betul Pak dengan kondisi itu. Dan ini kebetulan juga pemerintah akan menggelontorkan kembali untuk kuota yang diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan dan para siswa untuk menggunakannya untuk keperluan belajar. Mungkin Pak Suryansa juga bisa menanggapi tadi dari pemaparan atau pendapat dari Pak Darmono. Silakan Pak. Oke, terima kasih ya Pak Helmi. Kemudian terima kasih juga Pak Dr. Darmono yang memberikan pemaparan juga ya buat kita, terutama buat komite. Nah, yang pertama itu saya menanggapi. Jadi sebenarnya dari periode kemarin Pak, ada juga sih yang mempertanyakan demikian kepada orang tua murid atau wali murid yang tidak mampu untuk memberikan sumbangan sesuai dengan yang telah disepakati secara bersama-sama, ya, harus membuat surat pernyataan, ya. Kami sih mempersilahkan saja kalau orang tua murid atau wali murid khususnya kelas 10 ini mau bikin surat pernyataan sebagai pegangan kami, ya kan, itu tentunya akan lebih baik dan lebih sempurna lah. Artinya kami tahu bahwa nama si A, si B, si C misalnya, ya kan, kemampuannya sekian atau tidak mampu sama sekali misalnya, ya. Ya mudah-mudahan tidak demikian ya. Kalaupun juga ada yang tidak bikin surat pernyataan tidak mampu, tapi ya memang dia tidak bisa memberikan bulan ini, mungkin bulan depan dan lain sebagainya. Jadi dari pihak komite Pak, di satu sisi tidak
memberikan penekanan harus membuat surat pernyataan, ya. Silakan saja, mungkin secara lisan juga kami akan terima. Mungkin karena apa? Karena ada juga sih orang tua yang takut ya membuat surat pernyataan. Maaf ya. Artinya mungkin karena saya pernah dengar juga bahwa wah jangan-jangan nanti dikira miskin selamanya, nanti takut kan. Jadi kita kembalikan lagi lah kepada orang tua murid, wali murid, ya. Silakan kalau benar-benar tidak mampu untuk memberikan sumbangan ke sekolah lewat komite, ya kami tidak akan memberikan sanksi yang ya seperti yang ditakutkan Ibu Helda tadi, ya. Tapi alangkah baiknya juga memang kalau mau bikin ya secara administratif, ya kami sangat berterima kasih kepada orang tua atau wali murid ya untuk bikin pernyataan supaya anaknya terlepas dari himbauan sumbangan itu tadi. Kemudian yang kedua, saya juga terima kasih ya atas riset dan pengalaman beliau selama pembelajaran secara daring ini, masukan-masukan buat SMA Negeri 13 seperti apa yang disampaikan oleh beliau, ya. Dan tadi juga ditanggapi oleh Bapak Hilmi, ya, ke depannya kita khususnya anak-anak kelas 10 ini akan melaksanakan sebagai sekolah atau siswa percontohan ya. Nah, mudah-mudahan seperti saran dari Pak Dr. Darmono tadi bisa kami laksanakan. Kami komite siap saja. Kalau memang pihak sekolah memerlukan ada tambahan ya dari segi pendanaan, ya mudah-mudahan berdasarkan pemasukan-pemasukan dari komite yang diberikan oleh orang tua wali murid, ya kan? Ya tentunya kami juga tidak akan mengabaikan, ya, karena ini demi kebaikan dan kemajuan SMA Negeri 13. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu wali murid kelas 10, karena kita mengingat hari ini kebetulan juga hari Jumat Bapak Ibu ya, walaupun cuacanya cukup kurang mendukung. Kalau ada mungkin yang ingin disampaikan, ditanyakan lagi, dipersilahkan. Bagi yang tidak mengikuti kegiatan pertemuan kita hari ini, nanti mereka bisa menyaksikan melalui channel YouTube sekolah untuk tayangan ulang rekodnya, dan nanti untuk hasil kegiatannya bisa nanti kami menunggu dari kesimpulan dari komite, hasil kesepakatannya, mungkin oleh bendahara, biar nanti kami buat edarannya untuk ke orang tua siswa melalui murid yang disampaikan. Nah, juga nanti insya Allah kami akan coba sampaikan untuk pembuatan grup WA khusus orang tua siswa yang nanti di dalamnya itu akan dikelola langsung mudah-mudahan oleh wali kelas atau dari pihak admin sekolah. Itu tadi menanggapi juga Pak Atunis menekankan kembali. Dan mungkin perlu disampaikan juga Bapak Ibu ya, untuk sekolah penggerak itu kebetulan SMA 13 itu ada 7 sekolah se-Kalimantan Selatan yang dipercaya. Dari total beberapa sekolah, hampir 2.000 lebih sekolah yang seleksi seluruh Indonesia. Karena ini melalui seleksi Bapak Ibu ya, tidak ditunjuk oleh pemerintah, tapi kami mengikuti seleksi, dan kebetulan Ibu Kepala Sekolah yang mengikuti seleksi ini, karena yang diseleksi pertama kali adalah Kepala Sekolah, kinerja, dan segala hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana beliau memanajemen sekolah ini. Sehingga akhirnya ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Memang kami mendapatkan beberapa kelebihan dari beberapa sekolah-sekolah lain, tetapi di sini juga dipertanyakan Bapak Ibu, karena banyak sekolah-sekolah unggulan di Banjarmasin yang seleksi sekolah penggerak mereka tidak lulus Bapak Ibu. Nah, ini juga dipertanyakan. Nah, karena Bapak Ibu kan tahu ya, sekolah-sekolah unggulan di Banjarmasin di lingkungan kita ini kan luar biasa, yang siswanya pun sangat luar biasa banyak, tetapi orang bertanya kenapa malah SMA 13 yang berada di pojok sekali dan SMA paling ujung itu bisa lulus seleksi sekolah penggerak. Berarti di sini ada yang namanya komunikasi, koordinasi, kemudian lagi manajemen yang mungkin yang baik antar pihak sekolah, kemudian lagi dengan lingkungan masyarakat, karena yang dinilai di sini bukan hanya kepala sekolah, tapi seluruh elemen dan lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu melalui kegiatan pertemuan rapat komite hari ini dapat
memudahkan dan mungkin memperlancar dalam pengimplementasian mewujudkan sekolah SMA 13 lebih bagus lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan Pak Suryansah, mungkin perlu ulun beri rangkuman sedikit tentang hasil dari kegiatan rapat hari ini. Di yang pertama, poin pertama tadi adalah bahwa adanya yang namanya sumbangan sukarela, tetapi kita komite tadi mencoba memberikan yang namanya patokan ya minimal 1 juta lah 1 tahun diharapkan. Tetapi kalau memang tadi ada orang tua siswa yang seperti pertanyaan Bu Helda tadi tidak mampu untuk membayar karena kondisi ekonomi dan lain hal sebagainya, memang tidak ada sanksi dari komite, apalagi dari sekolah-sekolah tidak ikut campur dalam kegiatan penagihan dan tidak ikut campur dalam masalah sumbangan ini, tapi murni dikelola oleh komite sekolah. Kemudian poin yang berikutnya tadi, alangkah baiknya tadi juga kalau seandainya ada orang tua siswa yang betul-betul tidak mampu, itu mereka secara sukarela membuat surat pernyataan kalau memang mereka mau ya membuat surat pernyataan, tapi tidak disarankan oleh komite untuk membuat surat pernyataan, tetapi kalau memang mereka menginginkan karena tidak mampu dipersilahkan. Kemudian hal-hal yang lainnya tadi juga saran dari Pak Antonius bahwa harus adanya yang namanya grup orang tua siswa yang dikelola oleh minimal wali kelas Bapak Ibu ya, karena yang langsung bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan anak Bapak Ibu di sekolah adalah wali kelasnya. Nanti wali kelas dengan orang tua siswanya untuk mencoba melihat tentang perkembangan peserta didik di sekolah. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, nanti hasil keputusan rapat ini nanti akan dibuatkan berupa laporan kepada seluruh orang tua siswa, baik yang mengikuti kegiatan ini dan yang tidak mengikuti kegiatan ini. Dan bagi yang akan bertanya nanti mungkin ada nomor dari anggota komite yang akan kita lampirkan di surat tersebut agar siapa tahu yang mau bertanya bisa lebih jelas atau hal-hal yang lain bisa ditanyakan melalui nomor tersebut. Itu saja Bapak Ibu. Pak Suryansah, untuk menutup kegiatan ini mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan atau langsung kita tutup saja. Oke, terima kasih Pak Helmi ya yang memandu acara rapat daring hari ini. Sebetulnya saya ucapkan terima kasih ya bahwa poin yang sebetulnya yang kita inginkan ini secara garis besar sudah terpenuhi ya, sudah tersampaikan dan sudah ada tanggapan-tanggapan yang menurut saya juga sudah mewakili dari seluruh orang tua wali murid. Ya. Yang pertama adalah tadi untuk komite ya itu sudah disampaikan bahwa hasil kesepakatan rapat kita kemarin antara komite dengan pihak sekolah mengacu dari anggaran-anggaran yang dibutuhkan oleh sekolah dan lain sebagainya, komite memutuskan 1 juta rupiah 1 tahun untuk 1 siswa. Ya. Nah, kemudian sudah dapat tanggapan tadi secara pribadi banyak yang ya tidak keberatan dan sebagainya, dan juga ada dapat tanggapan dari orang tua lainnya seperti Ibu Helda, ya mewakili mungkin yang lain juga yang tidak mampu, ya bagaimana, dan kita sudah kasih jawaban bahwa ya silakan bagi yang tidak mampu ya bisa menyumbang semampunya. Kalaupun juga tidak mampu sama sekali, kalau mau bikin surat pernyataan kami persilakan karena itu lebih baik lagi secara administratif. Ya. Nah jadi poinnya sih buat komite itu sudah dapat ya hari ini ya. Mudah-mudahan yang ini bisa dicerna dengan positif pada orang tua, wali murid yang mengikuti daring hari ini yang tidak bisa memberikan pendapatnya karena waktu dan bisa nanti melihat di channel yang YouTube yang diberikan pihak sekolah ya, kemudian mungkin ada nanti masukan-masukan lewat WA dari pengurus komite, terutama saya sendiri sebagai ketua, silakan nanti berhubungan ya, ada yang bertanyakan yang kurang jelas bisa kita saling komunikasi lagi ya. Dan kemudian masukan-masukan yang lain buat sekolah tadi juga sudah terwakili juga dan sudah dijawab. Terima kasih semua yang sudah bisa bergabung hari ini. Demikian tanggapan dari Ketua Komite untuk periode selanjutnya ini. Terima kasih Bang Helmi, silakan dilanjut.
Itu tadi juga kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Suryansah selaku Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 13 Banjarmasin. Mari Bapak Ibu kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan untuk menutupnya bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Ya, dengan berakhirnya pemaparan dan segala hal yang sudah kita diskusikan di dalam kegiatan ini, kita akhiri juga kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, terutama di kondisi pandemi saat ini. Saya pribadi selaku pembawa acara atau host di sini meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang mau meninggalkan room ini dipersilahkan untuk keluar. Ya, terima kasih Pak Helmi, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dengan kami.